Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya pada saat ini kita dalam keadaan sukacita karena kita di dalam kasih Kristus, walaupun secara manusia kita memiliki banyak pergumulan, tapi saya yakin dan percaya kita dikuasai oleh Roh Kudus sehingga situasi itu kita hadapi dengan penuh sukacita. Untuk itu, mari kita naikkan pujian, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan, kita naikkan pujian, ajarku berdiam. Saatnya kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Namun sebelum itu kita naikkan pujian bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan
berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami tundukkan hati kami di hadapan Engkau Tuhan, untuk kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu sore hari ini. Buka hati setiap kami Tuhan, supaya firman yang kami dengar, kami terima pada sore hari ini Tuhan, menjadi kekuatan, menjadi berkat di dalam hidup kami Tuhan, menjadi penerang dan pelita di dalam jalan hidup kami. Bapa, kami bersyukur karena segala kemurahan Engkau, karena segala penyertaan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kami sudah bekerja dan Engkau memberkati kami Tuhan. Saatnya Tuhan, saat ini kami diberkati lewat rohani kami Tuhan Yesus, lewat berkat-Mu yang akan kami terima di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan Yesus Roh-Mu bekerja, memberkati, mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga setiap kuasa-kuasa kegelapan yang bukan dari Engkau Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami hanya mengundang Roh-Mu yang kudus, yang bekerja di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan buka firman Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27, demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang di rumah diberkati oleh Tuhan. Tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan sore hari ini yaitu bertumbuh dalam iman. Banyak dari kita saudara, setiap kita pasti pernah merasakan duduk di bangku sekolah. Dan setiap akhir tahun pelajaran, kita menginginkan naik kelas. Saya rasa tidak ada satupun dari kita yang bersekolah yang tidak mau naik kelas. Semua ingin naik kelas. Terlebih-lebih saudara, kita mau naik kelas dengan nilai yang tertinggi, dengan ranking yang tertinggi. Ya, emak-emak, saudara, ibu-ibu dulu yang suka nganter anak-anak ke sekolah pasti lebih heboh. Berlomba-lomba supaya anaknya menjadi yang terbaik di kelasnya. Ya, kalau perlu saudara dengan cubitan, anak mendapat nilai sedikit jelek, ya paling sedikit 2 cubitan. Saya pikir saudara, kenapa emak-emak saja bukan yang bersekolah? Sebab kalau emak-emak yang bersekolah pasti lebih pintar daripada anak-anaknya. Ya, karena apa saudara? Satu hal, kita menginginkan setiap kita menjadi yang terbaik. Setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi yang terbaik dan kita bisa menjadi naik kelas dari tahun ke tahun. Nah saudara, firman Tuhan yang saya ingin sampaikan sore hari ini temanya bertumbuh dalam iman, seperti yang Rasul Paulus katakan lewat suratnya kepada jemaat di Korintus, mengingatkan kita untuk sama-sama bertumbuh di dalam iman. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk sama-sama memperjuangkan supaya kita dari hari ke hari di dalam iman kita bisa bertumbuh semakin naik dan semakin naik. Sore hari ini saudara, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan supaya kita sama-sama belajar bagaimana iman kita bisa bertumbuh dari hari ke hari. Dalam ayat yang ke-25 dikatakan, 25 bagian A dikatakan, tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal.
Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan supaya kita bisa bertumbuh dalam iman, kita bisa menguasai hidup kita. Kita bisa menguasai keadaan kita bisa menguasai pikiran kita bisa menguasai emosi kita. Ya. Karena setiap orang yang mengambil bagian di dalam pertandingan, Paulus mengatakan supaya kita bisa menguasai dalam segala hal. Dikatakan lewat ayat ini saudara, kita tidak hanya menguasai secara jasmani saja, tetapi terlebih-lebih di dalam kerohanian kita mampu menguasai diri kita. Karena dikatakan hidup itu seperti pertandingan. Rasul Paulus mengatakan, mengibaratkan hidup itu tidak ubahnya seperti pertandingan. Kita dari hari ke hari di dalam kehidupan kita diperhadapkan dari satu pertandingan kepada pertandingan yang lain. Kita diperhadapkan dari satu masalah persoalan yang satu kepada masalah persoalan yang lain. Kalau di dalam hidup kita tidak menguasai diri kita saudara, bagaimana kita bisa menguasai hidup kita, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam iman kita, kalau di dalam kehidupan kita tidak mampu dan tidak bisa menguasai hidup kita. Sebab itu saudara, mari kita sama-sama belajar menguasai kita bukan hanya untuk persoalan-persoalan rohani, ya menguasai terhadap keduniawian, menguasai hidup kita terhadap keserakahan, kesombongan, tetapi kita juga bisa belajar untuk menguasai dalam kehidupan yang terjadi di sekitar hidup kita. Masalah ekonomi, masalah penyakit, seringkali dua hal ini menjadi penghambat di dalam kehidupan kita untuk kita bertumbuh di dalam iman. Tidak sedikit saudara orang-orang Kristen, orang-orang percaya terhambat rohaninya, terhambat untuk bisa bertumbuh di dalam rohani karena dua masalah ini. Perekonomian terhambat, iman juga jadi terhambat. Penyakit terus menerus datang di dalam hidup kita menjadi tekanan di dalam hidup kita sehingga kita juga tidak bisa bertumbuh dengan baik di dalam iman kita. Nah saudara, kalau dulu-dulu kita hanya mengenal penyakit pilek, batuk ya, paling banter bengek lah saudara ya. Tetapi sekarang dari hari ke hari penyakit semakin bertambah, semakin banyak ragamnya. Kita diperhadapkan dengan penyakit yang sangat kita takutkan saat ini, penyakit corona. Banyak orang tidak berani datang keluar, tidak berani beribadah, karena satu hal, takut mati. Padahal kematian itu saudara bisa datang di dalam hidup kita di mana saja. Tidak hanya oleh penyakit corona, tidak hanya untuk penyakit ini saudara, tidak hanya karena wabah ini, tetapi kematian bisa datang di dalam hidup kita dalam segala bentuk. Kalau Tuhan belum izinkan mati, kalau Tuhan belum izinkan kita mati, saudara, penyakit apapun tidak akan bisa membuat kita mati. Sebab itu tetap saudara, kita menguasai keadaan kita untuk kita tetap bersandar kepada Tuhan. Satu-satunya pengharapan di dalam hidup kita tetap bersandar kepada Tuhan. Menguasai diri kita, ya seperti yang dikatakan Paulus kepada anak rohaninya Timotius, supaya menguasai diri dan sabar menghadapi penderitaan dalam pelayanan. 2 Timotius 4 ayat yang kelima mengatakan untuk supaya Timotius mampu menguasai diri dan sabar menghadapi penderitaan di dalam pelayanan. Ternyata saudara, menguasai diri itu identik dengan kesabaran. Kita kalau dalam hidup kita seringkali kita menghadapi sesuatu dengan tidak sabar, maka saudara kita juga akan sulit bagi kita untuk bisa menguasai hidup kita. Kesabaran dikatakan oleh seorang hamba Tuhan adalah penderitaan yang berkepanjangan. Seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa arti dari kesabaran itu adalah penderitaan yang berkepanjangan. Karena seringkali saudara, kita dituntut untuk sabar terhadap segala sesuatu. Padahal diri kita mungkin menolak, diri kita tidak tahan. Tetapi karena kita ingin menguasai diri kita, tidak dituntut untuk bersabar di dalam menghadapi segala persoalan.
Poin yang pertama saudara yang perlu kita tanamkan di dalam hidup kita supaya kita bisa bertumbuh secara iman, maka kita harus mampu menguasai hidup kita, mampu menguasai diri kita. Poin yang kedua saudara yang ingin sampaikan sore hari ini, bagaimana supaya iman kita bertumbuh? Ayat 25b dikatakan, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kolose 3 ayat 2 mengatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan hanya perkara-perkara yang ada di bumi. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita belajar bukan hanya memikirkan perkara-perkara yang ada di bumi, kehidupan kita, pekerjaan kita, rumah tangga keluarga kita, tetapi kita juga dituntut untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara rohani kita. Ya, firman Tuhan mengatakan kalau untuk perkara-perkara duniawi, biasanya saudara kita sebagai normal sebagai manusia, untuk perkara-perkara yang duniawi, keduniawian, kedagingan, kita bisa bekerja demikian keras, kita bisa jor-joran, bekerja sekuat tenaga, dari subuh hingga larut malam kita tetap bekerja untuk memperoleh sesuatu yang sebenarnya bisa binasa. Tetapi tidak sedikit saudara anak-anak Tuhan tidak mau memprioritaskan hidupnya untuk sesuatu yang bernilai abadi, untuk sesuatu yang bernilai tidak fana. Kalau firman Tuhan mengingatkan kita, kalau untuk sesuatu yang duniawi saja kita mau bekerja begitu keras untuk memperoleh semuanya, mengapa saudara kita tidak mau bekerja secara keras untuk memperoleh nilai yang abadi? Ya, seringkali saudara kita mengabaikan dan tidak menjadikan prioritas dalam hidup kita, padahal firman Tuhan katakan, jangan simpan hartamu di bumi. Di bumi ngengat bisa merusaknya, karat bisa merusaknya, pencuri bisa mencurinya. Tetapi seringkali saudara kita lebih senang memikirkan, mengumpulkan perkara-perkara yang keduniawian. Sekalipun kita tahu harta kita bisa hilang, ya, bisa rusak. Tetapi tidak sedikit dari kita yang lebih memprioritaskan, menomorsatukan untuk mencari perkara-perkara yang bersifat fana. Poin yang kedua ini mengingatkan supaya bagaimana kita bertumbuh. Supaya kita bertumbuh, mari saudara kita jangan hanya memikirkan perkara-perkara yang duniawi, tetapi kita juga mau mencari perkara-perkara yang bernilai abadi. Saudara, tidak sering di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih senang mendapatkan pujian. Ya. Tadi sore, sudah tadi siang saya membaca satu di medsos, di Facebook, ada seorang yang menulis tentang trilogi kopi. Ya, mungkin ada Bapak Ibu juga yang baca di Facebook, dikatakan ada 3 cangkir kopi. Saudara, untuk 1 cangkir kopi itu material utamanya hanya 2, kopi dan gula. Ya, air tentunya saudara. Kopi yang pertama, cangkir yang pertama ketika dicicipi oleh orang itu ternyata sangat pahit. Tidak enak karena pahit. Lalu orang katakan gula yang disalahkan. Orang katakan kurang gula. Ya. Cangkir yang kedua ketika dicicipi ternyata terlalu manis. Lagi-lagi saudara, yang disalahkan gulanya, terlalu kebanyakan gula. Nah ketika cangkir yang ketiga dicicipi, ternyata rasanya sangat sempurna. Perpaduan kopi dengan gula dan campuran airnya sangat bagus, sehingga rasanya sangat nikmat. Tetapi saudara, ketika orang itu mencicipi cangkir yang ketiga, yang rasanya sangat enak, orang itu tidak mengatakan gulanya baik, tetapi hanya dikatakan kopinya mantap.
gulanya dilupakan saudara. Seringkali saudara di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, kita juga dilupakan. Ya. Kita seringkali tidak disebut anak-anak muda yang sudah bekerja secara keras, secara luar biasa untuk kita bisa online ini saudara, jarang sekali mendapatkan pujian. Ya. Tetapi kalau ada kesalahan sedikit saja saudara di dalam penayangan, wah sudah ribut itu di komentar-komentar itu. Wah suaranya jelek, gambarnya jelek, terlambat penayangan dan sebagainya saudara. Tetapi ketika segala sesuatunya berjalan dengan sempurna, saya tidak pernah melihat ada jemaat yang memuji kesempurnaan pekerjaan anak-anak muda ini. Nah saudara, seringkali di dalam kehidupan kita juga kita diperhadapkan kepada persoalan seperti ini. Ketika kita melakukan suatu pelayanan, orang lain yang dipuji, kita tidak mendapatkan pujian. Karena memang tujuan pelayanan kita bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Sebab itu saudara, ketika kita melayani Tuhan, kita melayani gereja, kita tidak dipuji, jangan kecil hati. Sebab yang kita inginkan bukan pujian dari manusia, sekalipun kita sebagai manusia suka dipuji, tetapi tujuan kita di dalam pelayanan kita bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Sebab itu mari kita pikirkan perkara yang di atas, bukan hanya yang ada di bumi saudara. Sehingga dengan demikian iman kita tetap bisa bertumbuh dengan baik dari hari ke hari. Yang ketiga, yang terakhir, di dalam ayat 26 dan ayat 27 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Poin yang ketiga saudara yang ingin saya sampaikan untuk iman kita bisa bertumbuh, persiapkan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Dalam Matius 25, pasal 25 ada suatu perumpamaan, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kedua kelompok ini, kelima gadis bodoh dan kelima gadis yang bijaksana ini sama-sama menantikan mempelai pria, sama-sama membawa pelita yang menyala. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan ini, kelima gadis yang bodoh ini tidak mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh, tidak mempersiapkan dirinya dengan baik, sehingga mereka kekurangan minyak. Dan sementara mereka mencari minyak untuk pelitanya, mempelai pria itu datang dan menutup pintu perjamuan. Sehingga 5 gadis yang bodoh ini tidak bisa masuk di dalam perjamuan perkawinan itu. Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita juga menjadi seperti 5 perempuan yang bodoh ini. Kelihatannya kita sibuk melayani di gereja, pelayanan ini, pelayanan itu. Tetapi sesungguhnya banyak di antara kita yang tidak mempersiapkan hidup kita dengan baik, sehingga ketika mempelai pria itu datang, kita sendiri ditolak. Paulus mengatakan, jangan-jangan aku sendiri ditolak ketika aku selesai memberitakan firman kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Ini menjadi ketakutan bagi kita saudara. Jangan-jangan saudara dan saya juga yang sepertinya melayani Tuhan dengan baik, di gereja cukup aktif, tetapi sesungguhnya kita tidak melayani dengan baik. Kita sesungguhnya tidak melayani dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika mempelai pria itu datang, kita tidak masuk di dalam perjamuan kawin anak domba. Ada motivasi yang lain sudah di dalam hidup kita ketika kita melayani Tuhan, sehingga menjadikan pelayanan kita tidak sempurna. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan, mari kita bersungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan, mempersiapkan hidup kita sungguh-sungguh dengan sebaik-baiknya, supaya kita juga tidak ditolak. Berita yang paling hangat saudara, yang kita dengar minggu-minggu ini, ya, seorang John Kay, mungkin kita semua tahu siapa itu John Kay, seorang yang dimasukkan ke dalam penjara karena membunuh
dia dimasukkan ke Nusa Kambangan karena kasus pembunuhan beberapa tahun yang lalu. Saudara, di dalam penjara, John Kay yang pembunuh ini berubah menjadi penginjil. Dia berubah menjadi seorang pengkhotbah. Saya percaya saudara mungkin banyak sesama narapidana, sesama tahanan yang kemudian menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan oleh karena penginjilan John Kay. Tetapi saudara, minggu-minggu ini kita juga dihebohkan ketika John Kay keluar dari penjara, dia kembali tersandung kasus pembunuhan. Apakah kita bisa mengatakan bahwa dia melayani Tuhan dengan baik? Apakah kita bisa mengatakan bahwa John Kay melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh atau ada motivasi lain? Nah, seperti kita saudara dan saya juga kadang-kadang kita diperhadapkan kepada motivasi yang lain ketika kita melayani Tuhan. Mari saudara, sebagaimana firman Tuhan katakan, Rasul Paulus inginkan di dalam hidup kita supaya kita setelah melayani Tuhan, kita sendiri tidak ditolak. Kita bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Supaya iman kita bisa terus bertumbuh di dalam hidup kita. Maka saudara, yang perlu kita lakukan, kita mempersiapkan hati dan hidup kita secara sungguh-sungguh dengan baik, sehingga kita juga tidak ditolak oleh Tuhan. 3 poin ini saudara yang kiranya menjadi berkat bagi kita supaya iman kita bertumbuh. Yang pertama, kuasai hidup kita. Yang kedua, jangan hanya pikirkan perkara-perkara yang di dunia. Jangan hanya kita pikirkan keduniawian, materi dan sebagainya. Tetapi kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang ketiga saudara, persiapkan hidup kita dengan sebaik-baiknya dan sesungguh-sungguhnya supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Saya undang Singer dan WL. untuk persekutuan kami pada sore hari ini, untuk berkat yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Bapa, terima kasih untuk segala pemeliharaan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus lewat firman yang kami dengar pada sore hari ini, kami boleh belajar Tuhan,
supaya hidup kami tujukan hanya kepadamu Tuhan Yesus, supaya iman kami boleh bertumbuh dari hari ke hari Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak tertolak Tuhan ketika Engkau datang untuk kedua kalinya Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan, memberkati jemaat Penil di tempat ini Tuhan Yesus, memberkati rumah tangga keluarganya, dan kami juga tetap berdoa Tuhan Yesus untuk wabah penyakit Corona ini Tuhan. Bapa, mari Engkau campur tangan Tuhan, supaya secepatnya wabah ini Tuhan boleh berlalu, bukan hanya di negara kami Tuhan, tetapi di banyak tempat Tuhan Yesus, boleh wabah Corona ini boleh segera berakhir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati Tuhan gereja Penil, memakai gereja ini Tuhan, memakai hamba-hamba-Mu Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan di dalam segala keadaan, di dalam segala perkara, di dalam segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, supaya kami tetap menjadi berkat. Bapa, terima kasih Tuhan, menyerahkan Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa bergabung dengan kami karena keadaan yang sedikit ada gangguan di dalam hidup kami Tuhan. Bapa, mari Engkau tetap memberkati jemaat-Mu yang ada di rumah, memberkati rumah tangga keluarga dan kesehatannya Tuhan, supaya pada kesempatan yang akan datang kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Engkau, dan kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.